kami sendiri itu datang dari keluarga yang berbeda-beda ya. Di komunitas Ursulin yang begini besar, kami ada 32 komunitas. Ursulin itu menyebar di komunitas-komunitas. Dan dalam satu rumah itu bisa saja datang dari Timor Leste seperti kami sekarang, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya Jawa, dan sebagainya. Kami berkumpul dalam satu rumah ini dengan satu tujuan yang sama, ingin melayani sebenarnya, melayani dalam karya yang dipercayakan kepada kami. Nah, kami Ursulin itu dipercayakan untuk berkarya di bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Jadi formal itu seperti di sekolah ya, dari TK, SD, SMP. Nah, kami Ursulin sendiri punya sekolah tinggi tapi ada di Flores. Sekolah tinggi ilmu pemerintah. Jadi kami mendidik putra-putri di sana untuk menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Nah, itu sekolahnya. Lalu di kota-kota besar ya ada dan TK, playgroup sebenarnya. Playgroup sampai SMA. Nah, di sini sendiri dari TK sampai SMP. Dan asrama 10 orang, 14 orang. Kami sendiri ini datang dari latar belakang budaya yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami mencoba untuk tinggal di dalam rumah, tapi dididik dengan dasar yang sama. Dasar formasi kami itu di Bandung, di Novisiat Bandung, tempat kami semua ini dididik. Selama 2 tahun kami tinggal di sana. Tapi sebelum 2 tahun itu ada masa yang sebelumnya namanya postulat. Itu bisa di mana-mana. Dulu sebelum di Jogja, sekarang ini ada di Jogja, sebelumnya ada di Malang, sebelum lagi ada di Flores. Perempuan-perempuan itu berkumpul, nanti dengan motivasinya masing-masing mereka akan menjelaskan mengapa mereka harus masuk. Tapi intinya bahwa kami itu dididik dari dasar awal pendidikan kami itu hanya untuk mau supaya bisa melayani banyak orang tanpa mengikat diri pada keluarga, misalnya, ya. Tapi kami harus keluar dari diri kami untuk melayani banyak orang. Kami ditempatkan di komunitas-komunitas dan ini datang dari macam-macam dan mencoba belajar bersama-sama untuk bisa menyesuaikan diri. Di sini ada TK, SD, SMP. Nah, suster-suster ini bekerjanya ada yang di TK, ada yang di SD, ada yang di asrama. Tiap hari kami bangun pagi itu jam 3:30 atau jam 4 karena 4:30 kami harus sudah berdoa bersama. Seperti teman-teman di Muslim pagi-pagi itu kan ada sholat ya, kami juga demikian. Hampir mirip ya doa-doa 5 waktu. Kalau di Muslim berapa waktu ya? 5 waktu ya. 5 waktu bagi yang menjalankan. Tempat kami juga sekali itu pendidikannya. Harus bangun pagi untuk berdoa, nanti siang hari berdoa, sore hari berdoa. Biasanya ada malam hari, tapi kami tidak gunakan malam itu untuk berdoa, untuk rekreasi dan macam-macam. Jadi pagi hari 4:30 itu kami sudah berkumpul bersama-sama di kapel kami. Gereja kecil ya, untuk doa bersama-sama. Sesudah itu baru kami ke gereja, misa, habis misa sarapan. Lalu sesudah sarapan pagi kami semua bubar ke tempat pekerjaan kami masing-masing. Tugasnya masing-masing. Yang ke sekolah ya dia harus pergi ke depan untuk menyambut anak-anak yang datang. Lalu siang hari jam 12:30 itu bel selalu berbunyi, tandanya mengumpulkan kami para suster untuk pulang makan bersama. Sesudah makan bersama kami kembali lagi ke pos kami masing-masing, tempat kerja kami. Karena di sini juga kan ada banyak juga teman-teman di rumah ini, teman-teman kami yang sesama kerja dengan kami, ada guru-guru, karyawan yang kerja di dalam sini, karyawati, juga ada teman-teman Muslim dan Katolik bergabung. Begitu juga dengan anak-anak, ada guru dan lebih banyak yang karyawan kami itu teman-teman Muslim.
Jadi tidak asing buat kami di dalam seluruh kegiatan kami bersama. Sering kami kumpul bersama. Lalu sore hari sudah itu jam 3 guru pulang, kami juga pulang untuk istirahat sebentar. Lalu sore hari harus bangun lagi untuk berdoa lagi. Berdoa dan kegiatan pribadi. Jam 6 kami harus kumpul bersama di kapel kami, tempat doa kami untuk doa bersama sebagai komunitas. Sampai dengan jam 7 doanya. Dari jam 6 1 jam ya, sampai dengan jam 7. Sesudah itu makan malam. Sesudah makan malam ada kegiatan. Ruangan ini menjadi tempat kami berkumpul untuk rekreasi bersama. Bukan rekreasi, ada yang main lemah, ada yang macam-macam mainnya ya. Ada tempat, ada yang menari juga. Tabula Bali. Iya, ada yang menari. Itu kegiatan kami sepanjang hari. Proses pendidikan kami itu sudah mulai dari dasar. Ini banyak yang masuk sekarang itu banyak yang dari SMA, lulus SMA lalu masuk, atau lulus SMA lalu bekerja dulu lalu dia masuk, atau lulus sarjana lalu dia masuk. Jadi ada beberapa yang masuk ini ada beberapa tingkatan. Ada yang lulus SMA, ada yang sudah kerja, ada yang sudah sarjana masuk di dalam kelompok yang namanya Biara Usul. Jadi pendidikan dasarnya itu kami semua belajar hal yang sama, itu spiritualitas, pendiri dari tarekat Ursulin. Kami belajar yang sama, belajar spiritualitasnya, lalu pelajaran-pelajaran yang lain seperti biasa, seperti kita dapat di sekolah-sekolah yang lain, pendidikan dan macam-macam. Lalu mereka ini kalau sesudah dari pembentukannya, mereka ada yang kuliah ambil teologi, ambil macam-macam sekarang itu. Semua mata kuliah hampir dibutuhkan. Akuntansi, yang siapa yang punya minat di akuntansi ya dia kuliah di akuntansi, siapa yang punya minat guru ya dia sekolah PGSD, PG, apalagi segala macam sekarang ya. Itu untuk membantu perkembangan kami. Jadi mereka semua ini kan motivasinya macam-macam ya. Motivasi awalnya dan macam-macam. Saya itu mendampingi suster-suster yang baru masuk awal sekali yang namanya aspiran ya. Itu tinggal di komunitas-komunitas. Lalu postulat itu tahap berikutnya. Sesudah postulat itu dia pergi ke novisiat, pusatnya di Bandung, kumpul semua di sana. Yang saya bilang bahwa itu tempat kami bertumbuh di sana selama 2 tahun. Sesudah itu baru dikirim ke komunitas-komunitas. Jadi pendidikan kami itu cukup lama. Seperti mereka ini, mereka yang namanya juniorat, pendidikan kami selama 5 tahun sampai 9 tahun. Jadi kalau 5 tahun itu dia ada proses belajar kuliah di luar, maka sampai 7 atau 9 tahun baru kaul. Kalau sudah kaul itu seperti saya, seperti Suster Wati dan Suster Marilis memakai cincin, tanda ikatan kami bahwa sudah tidak ada yang lain lagi kecuali Kristus yang kami ikuti. Jadi kalau ada pemuda cakep, ya sudahlah. Jadi, tapi saya rasa bahwa proses untuk pembentukan diri kami itu cukup lama. Untuk dasarnya sangat lama. Jadi yang sesudah mereka ini yang berempat ini disebut masa junior. Mereka masih sekolah spiritualitasnya. Kami harus menanamkan hidup doanya, harus menanamkan macam-macam, harus buka kitab suci dan seterusnya, baca dan merenungkan dan macam-macam. Lalu belajar macam-macam yang lain supaya bisa saling mengenal satu sama lain dan seterusnya. Kalau tidak bisa berantem terus. Jadi cukup panjang pendidikan kami selama dari novisiat sampai juniorat itu bisa 9 tahun. Tapi kalau hitung dari awal aspiran, nah yang namanya masa aspiran atau masa pengenalan untuk mereka mengenal kami itu 1-2 tahun sampai 2 tahun. Lalu masa postulat itu dia sudah berkumpul di dalam
sebuah komunitas itu 1 tahun, itu 2 tahun. Lalu novisiatnya sendiri 2 tahun, lalu junioratnya sendiri 5 tahun. Nah, jadi cukup panjang kami punya proses sampai pada kaul kekal, terima cincinnya. Seperti pernikahan ya, kita pernikahannya itu prosesnya cukup panjang. Jadi itu yang hidup kami sehari-hari. Jadi kami diajarkan untuk rendah hati, tiap hari harus diasah kesabaran supaya kami bisa saling sabar satu dengan yang lain. Kalau tidak naik darah terus. Tiap kali harus diingatkan dan seterusnya. Motivasi masuk tentu berbeda-beda. Tapi setelah itu diasah lagi sehingga menjadi satu motivasi yang murni untuk mempersembahkan diri pada Tuhan. Biasanya banyak yang pulang, banyak yang masuk tapi banyak juga yang pulang. Yang tidak pulang itu misalnya yang disebut ya terjaring atau dijari kayak begitu ya, itu sedikit, lebih banyak yang pulang karena tidak bertahan hidup seperti ini. Jadi prosesnya memang panjang dan kebanyakan dalam proses 9 tahun itu banyak yang pulang, banyak yang tidak tahu. Bahkan ada yang sudah terima cincin pun ada yang keluar karena setelah hidup lagi di komunitas merasa bukan tempat saya, tidak cocok, yang keluar, boleh menikah dan sebagainya. Yang penting harus, kalau di tempat kami itu kami punya pemimpin umum ada di Roma. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ikatan kami, kaul yang namanya kaul itu suratnya ke Roma. Nah kalau kayak mereka ini saya yang urus surat-surat mereka. Jadi setiap tahun saya harus memberi laporan ke Roma tentang kehidupan mereka sehari-hari itu setiap tahun sampai dengan proses kaul kekalnya. Jadi kami juga sering 3 tahun atau 2 tahun sekali dikunjungi oleh pembesar kami dari Roma Generalan. Di sana mereka ada 7 orang dari berbagai negara yang mewakili negara masing-masing berkumpul untuk membentuk sebuah kelompok dari pemimpin ya sampai dengan. Kalau kami sendiri untuk Indonesia itu pusatnya di Bandung.